Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai koordinasi perkuliahan. Tadi teman-teman mahasiswa sudah mendapatkan pelatihan ya, ataupun sosialisasi tentang penggunaan Edlink. Ya, saya akan menyampaikan sedikit saja beberapa informasi penting terkait perkuliahan. Ya, yang pertama adalah mengenai kalender akademik ya. Kalender akademik sudah diumumkan ya, saya kira sudah terima semua. Yang penting untuk saya sampaikan adalah mengingatkan saja bahwa insya Allah perkuliahan kita itu akan dimulai pada hari Senin ya, tanggal 28 Februari. Nah, pertanyaannya adalah ini kan tanggal merah ya, hari libur gitu. Apakah tetap ada kuliah? Nah, ini nanti silahkan dilihat saja di Edlink masing-masing, apakah dosen mengadakan pertemuan begitu secara virtual dengan video conference, atau mungkin hanya unggah materi, atau dosen mengajukan penggantian jadwal, gitu ya, dosen mengganti jadwal. Jadi nanti ini dikembalikan kepada kesepakatan di kelas masing-masing, apakah hari-hari libur tidak hanya 28 Februari ya, tapi ada beberapa hari libur yang lain tanggal merah, itu silakan disepakati saja apakah tetap di jadwal tersebut atau digeser ya, karena waktu kuliah kita juga terbatas ya. Kalau hari libur kosong nanti berikutnya itu tidak ada waktu di hari yang sama ya, jadi harus ada hari pengganti. Kemudian itu pertemuan pertama sampai dengan ke-7 ya, sebelum UTS itu adalah semuanya secara daring ya, untuk semua kelas. Ini ya, maaf. Ya, secara full daring baik kelas A maupun kelas B ya, maupun S2. Dan sampai dengan tanggal 16 April untuk kelas A atau 17 April untuk kelas B ya, karena hari Ahad itu ada praktikum. Nah, setelah itu ada UTS untuk kelas A itu 18 sampai 23 April di CBT ya, kecuali untuk mata kuliah yang UTS-nya secara praktek ya. Nah, itu bisa di tempat lain, nanti tergantung informasi dari dosennya. Nah, untuk kelas B dan S2, maka UTS-nya itu dilakukan pada pertemuan ke-6 sampai dengan ke-8 ya. Jadi ada yang di pertemuan 6, ada yang pertemuan 7, mungkin ya ada yang pertemuan 8, itu nggak masalah. Nanti tentu soalnya akan menyesuaikan ya. Dan untuk waktu UTS-nya adalah bisa di tanggal 9 atau 16 atau 23 April, semuanya di hari Sabtu ya. Jadi untuk UTS itu diusahakan semua di hari Sabtu supaya mayoritas bisa mengikuti ya di CBT ataupun yang mungkin ada praktek. Kalau praktek ini nanti praktikum misalnya itu nanti diatur apakah di Edlink ya ataukah yang lain, nanti tergantung dosennya yang akan mengatur ya. Kemudian setelah libur Lebaran ya, jadi libur Lebaran itu antara tanggal 25 April sampai 14 Mei. Nah, berarti pertemuan ke-9 sampai 15 itu akan berlangsung 16 Mei sampai 2 Juli untuk kelas A dan sampai 8 Juli untuk kelas B dan S2. Untuk kelas B dan S2 itu masih secara daring seluruhnya ya sampai akhir semester. Nah, khusus kelas A itu setelah Lebaran akan dilaksanakan secara hybrid. Apa artinya? Hybrid itu maksimal 50% dari peserta kelas itu melakukan perkuliahan secara offline, artinya datang ke kampus ya, masuk di kuliah di ruang kelas, dan 50% lagi minimal itu bisa mengikuti secara daring kalau memang tidak mendapatkan izin untuk kuliah luring ya atau berhalangan. Nah, berapa kali pertemuan yang hybridnya ini nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian untuk UAS kelas A itu insya Allah tanggal 11 sampai 23 Juli ya di CBT untuk yang teori, dan untuk praktek nanti diatur terpisah oleh dosen.
Dan ada jeda waktu ya untuk pekan tenang antara tanggal 3 sampai 9 Juli itu adalah untuk melengkapi ya perkuliahan apabila ada yang mengganti jadwal atau ada yang kurang, atau barangkali ada perbaikan UTS atau tugas begitu ya, melengkapi tugas. Karena seperti sudah berlaku selama ini, persyaratan UAS ya perlu diingat itu adalah kehadiran minimal 75%. Jadi kalau kehadirannya kurang dari 75%, diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangannya ya kalau dosennya mengizinkan dan bisa memberi tugas tambahan ya. Tapi tentu itu ada kewenangan di dosen ya. Kalau dosen tidak mengizinkan, maka tidak bisa mengikuti UAS. Gitu. Dan diharapkan pada pekan tenang ini juga bagi yang belum menyelesaikan pembayaran UKT sampai 100% ini ada waktu ya sebelum pelaksanaan UAS. Untuk kelas B, UAS-nya ini semua di hari Sabtu dan Ahad ya, 16, 17, 23, 24 dan 31 Juli. Nah, tanggal 30 Juli itu adalah tanggal merah atau hari libur sehingga tidak diadakan ujian. Sehingga mohon maklum apabila nanti jadwalnya agak padat ya di 5 hari UAS ini, karena biasanya kan UAS 6 hari ini agak lebih padat menjadi 5 hari. Kemudian dosen batas isi nilai itu adalah 7 Agustus sehingga mahasiswa nanti bisa melihat nilai di hari berikutnya ya 8 Agustus itu insya Allah semua nilai sudah tersedia ya, kecuali yang mengikuti susulan tentunya, karena susulan itu nanti akan diadakan setelah tanggal 7 Agustus ya, sehingga nilainya akan juga menyusul di jadwal berikutnya. Baik, nanti akan ada tanya jawab ya kalau ada yang kurang jelas. Nah, berikutnya perkuliahan tadi sudah dijelaskan bagaimana menggunakan Edlink dan standarnya adalah 3 aktivitas per pertemuan. Jadi nanti silahkan dicek ya masing-masing pertemuan apakah dosen sudah melakukan 3 pertemuan minimal ya, boleh lebih. Itu tergantung tuntutan dari masing-masing pertemuan ya, materinya bisa lebih banyak atau lebih sedikit. Yang pertama adalah presensi. Jadi nanti mohon dicek ya apabila Anda hadir tetapi belum diisikan hadir oleh dosen itu perlu disampaikan ya, bisa jadi mungkin terlupa atau terlewat begitu. Dan dosen akan melihat aktivitasnya ya. Baik dalam kondisi kuliah sinkron misalnya di video conference ya, jadi kalau ada video conference itu nanti kalau menggunakan Zoom yang sudah terintegrasi dengan Edlink itu nanti akan kelihatan siapa yang hadir, dan hadirnya itu Anda harus klik link yang ada di Edlink ya, sebab kalau Anda klik link yang bukan di Edlink, jadi misalnya ada temannya sudah masuk duluan nih, terus Anda minta misalnya di grup kelas, tolong dong ini kopikan link Zoom gitu ya. Memang bisa, Anda bisa join Zoom-nya, bisa ikut kuliahnya, tapi tidak tercatat kehadirannya di Edlink ya. Jadi dosen itu hanya melihat kehadiran mahasiswa yang klik link Vicon-nya atau live conference-nya itu dari aplikasi Edlink ya. Kalau klik dari yang lain-lain itu tidak tercatat kehadirannya. Seperti itu ya. Jadi untuk diperhatikan. Sedangkan untuk perkuliahan asinkron misalnya dosen tidak melakukan video conference ya, karena video conference itu minimal 50%. Misalnya dosen hanya unggah materi atau tugas, kuis dan sebagainya, maka itu dosen akan mengisikan presensi mahasiswa dengan melihat laporan aktivitas ya. Jadi tolong meskipun tidak ada pertemuan Vicon ya, tetap Anda mengakses materi ya atau info atau survei atau kuis atau tugas itu sesuai jadwalnya ya, pada jadwalnya tolong diakses sesuai dengan jadwalnya, kecuali kalau dosen memberi waktu. Misalnya, boleh diberi waktu mengakses materi kuliah ya, kuis, tugas dan sebagainya sampai dengan H plus berapa misalnya ya, H plus 1, H plus 2 dan seterusnya. Nah, kalau dosen memberi waktu tersebut, maka mungkin dosen mengisikan presensi tidak di hari H ya, tapi di akhir dari waktu yang diberikan tersebut. Jadi masih ada waktu mungkin untuk mahasiswa yang kelas B barangkali ya. Nah,
Oh ya, untuk kelas B itu per semester ini disediakan jadwal juga Senin, Rabu, dan Kamis malam. Itu tapi tidak untuk Vkon, yaitu untuk perkuliahan asinkron. Jadi dosen itu boleh mengupload materi dan sebagainya ya di hari misalnya Senin, Rabu, atau Kamis ya, tapi tidak akan mengadakan Vkon. Nah, nanti mahasiswa yang kelas B atau S2, S2 hanya Jumat kalau nggak salah. Mahasiswa kelas B itu bisa mengakses ini semua di jadwal tersebut ya, atau kalau tidak bisa misalnya ada shift kerja begitu ya, sedang kebagian shiftnya, nah itu shift malam, nah itu bisa mengakses di hari-hari berikutnya ya, tinggal konfirmasi saja ke dosennya, mohon izin untuk mengaksesnya di hari lain ya, sebutkan hari apa, sehingga nanti dosen bisa tahu, oh mahasiswa tertentu ini mengaksesnya tidak di hari H, tapi H plus berapa gitu ya. Sehingga nanti tetap dicatatkan kehadirannya. Nah, ini silakan komunikasi ke dosen masing-masing ya. Jadi minimal 3 aktivitas ya. Pertama adalah pengisian presensi oleh dosen, tentunya setelah Anda semua mengakses ya materi ataupun aktivitas yang diatur oleh dosen. Kemudian yang kedua adalah ada materi atau info atau survei. Yang ketiga adalah ada kuis, ada tugas, atau ada Vkon ya. Tergantung nanti dosennya. Nah, ini minimal ada 3 aktivitas ya. Bisa lebih kalau misalnya dosennya melakukan semua ini pada satu pertemuan berarti ada 7 aktivitas ya. Tapi mungkin jarang sih. Rata-rata sih mungkin 4 atau 5 begitu ya. Saya belum menemukan sih yang satu kali itu langsung 7 aktivitas. Baik, itu untuk standar aktivitas per pertemuan. Selanjutnya untuk video conference ya. Jadi nanti video conference itu mayoritas akan dilakukan di Zoom ya. Jadi mohon nanti bagi yang belum menginstall ya aplikasi Zoom ya silakan diinstal di mobile maupun di laptop ya atau PC masing-masing. Nah, saya terus terang tidak tahu persis apakah bisa kalau tidak install Zoom itu bisa versi web ya. Nah, itu nanti silakan dicoba saja gitu ya. Kalau ada link Zoom seperti link Zoom hari ini, ada nggak yang join tanpa install misalnya ya? Mungkin joinnya di versi web ya. Nah, silakan saja. Kalau dengan laptop barangkali masih bisa ya, tapi kalau dengan HP biasanya harus install. Sebentar, kelewat. Ya. Itu nanti silakan dicek. Kemudian, nah yang perlu diingat adalah ya ini akan diprioritaskan karena hanya tersedia 20 ya. Pada sesi-sesi tertentu itu kelasnya cukup banyak yang berlangsung di waktu yang sama secara paralel, maka akan ada kelas-kelas yang mungkin tidak kebagian ini ya. Tapi tidak semua ya, hanya di waktu-waktu tertentu. Nah, itu nanti dosen mungkin akan menggunakan fasilitas Zoom yang gratis ya, yang ada dari Sevima gitu. Itu hanya 40 menit. Nah, ini nanti mohon maklum ya, kalau ternyata seperti ini nanti dosen akan menginfokan, atau kalau misalnya dalam 40 menit sudah sebelum 40 menit biasanya di menit ke 31 itu ada peringatan gitu ya, Zoom akan berakhir ya dalam 10 menit misalnya. Nah, ini silakan saling mengingatkan ya, saling mengingatkan untuk bersiap-siap. Nah, nanti misalnya mata kuliahnya 2 SKS gitu ya atau 3 SKS ini kan harusnya masih lanjut ya. Nah, silakan disepakati nanti dengan dosennya untuk nggak apa-apa keluar dulu ya. Terus nanti masuk lagi gitu ya, klik lagi. Ya, mudah-mudahan bisa dipakai lagi gitu ya untuk berikutnya. Ini nanti akan kami coba simulasikan ya. Gitu. Atau bisa juga dosen itu nanti setting menggunakan Zoom pribadi ya atau menggunakan Google Meet ya atau Jitsi atau yang lain-lainnya. Nah, itu nanti akan dituliskan linknya di sini di materi atau di info ini ya. Jadi kalau tidak ada Vkon ya, misalnya harusnya itu jadwal Vkon ya, karena dosen nanti akan menulis di rencana perkuliahan gitu ya, pertemuan berapa saja yang Vkon. Tapi kalau Anda tidak menemukan tombol live conference-nya ya, maka nanti silahkan dicek ya di materi atau di info barangkali ada link untuk bergabung ke
ruang kuliah virtualnya, gitu ya. Nah, kemudian mohon dibantu untuk saling mengingatkan ya, kalau sudah selesai jadwal kuliahnya, mohon untuk diingatkan barangkali dosennya lupa ya, untuk dosennya mengklik tombol end meeting ya, supaya kelas berikutnya yang akan menggunakan Zoom host Zoom yang sama itu bisa masuk ya. Kalau belum end nanti yang berikutnya nggak bisa masuk ya. Kasihan nanti mereka terlambat kuliahnya gitu ya. Jadi mohon kita sama-sama disiplin gitu ya, konsisten dengan jadwal yang sudah diatur. Begitu. Nah, kemudian mungkin tadi sudah dijelaskan ya oleh Bu Yana, rekaman Zoom ini tersedia itu hanya 48 jam. Jadi setelah selesai perkuliahan, nanti akan muncul linknya. Nah, itu hanya tersedia 2 hari. Jadi silahkan kalau Anda mau menyimpan rekaman tersebut, ya, ini diakses, kemudian disimpan di Google Drive atau di cloud yang lain. Ya. Nah, terkecuali ada juga dosen-dosen yang mungkin menyimpan di YouTube atau yang lain, ya bisa juga dosen yang menyimpan, kemudian dosennya nanti yang mencantumkan link dari Google Drive dosen ke AdLink. Nah, berarti Anda nggak perlu menyimpan ya, tinggal akses link tersebut saja. Ya, nanti silakan disepakati ya, apakah dosen yang menyimpan atau Anda menyimpan masing-masing. Seperti itu untuk teknis perkuliahan, semoga sudah cukup jelas ya, karena tadi juga sudah tutorial AdLink. Mohon dicek apakah suara saya jelas terdengar, karena di sini hujan cukup Jelas, Bu. deras. Oh, jelas, baik-baik. Jelas, Bu, jelas. Baik, makasih. Kita lanjut ya. Nah, terkait kurikulum yang berlangsung mulai semester ganjil yang lalu, ya, ada 2 mata kuliah pilihan fakultas yang di semester lalu juga sudah berjalan, ya, namun ada beberapa kendala karena pandemi juga, ya, jadi kita kesulitan untuk menyelenggarakan secara luring, ya, untuk praktikumnya. Beberapa lapangan itu juga tidak bisa dipinjam, ya, untuk latihan ataupun praktikum. Kemudian peralatan juga dalam waktu semester yang lalu itu masih dalam proses penambahan, ya, karena jumlah yang ada pada saat itu belum mencukupi. Nah, alhamdulillah sudah tercukupi, tapi di akhir semester ya, jadi tidak terkejar nih untuk melakukan praktikum, dan kondisi juga nggak memungkinkan pada saat itu. Nah, mudah-mudahan di semester genap ini kita bisa praktikum secara luring, tapi nanti setelah Lebaran ya, setelah libur Lebaran. Jadi untuk perkuliahan olahraga maupun kesenian dari mulai hari Senin sampai dengan nanti sebelum UTS itu masih secara daring seluruhnya, ya. Dan ini semester lalu itu yang disediakan olahraga itu nanti Anda akan diminta memilih apakah akan mendalami atau fokus ke salah satu cabang yang ada yang ditawarkan, dari 3 yang ditawarkan ya, ada bulu tangkis, ada basket ataupun futsal. Kemudian untuk kesenian juga ada 3, ada tari, vokal, dan ada musik ya. Nah, itu nanti untuk 4 pertemuan awal itu akan diberikan teori secara umum ya untuk semua cabang yang ada, dan nanti mulai pertemuan ke-5 dan seterusnya itu sudah mulai terbagi ke masing-masing kelompok ya, dengan ada pembina di masing-masing kelompok untuk praktikumnya. Namun masih secara daring ya. Gitu. Nah, kemudian untuk MBKM ada disediakan 10 mata kuliah yang sifatnya adalah pengakuan soft skills gitu yang dikuasai oleh mahasiswa selama program MBKM yang tidak bisa dikonversi ke mata kuliah prodi ya, karena kan kadang-kala memang mitranya itu tidak persis sekali sesuai dengan bidang prodinya ya. Nah, nanti akan saya jelaskan setelah ini. Artinya kalau memang ada tawaran atau kesempatan belajar di luar prodi ya dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, selama itu disetujui oleh dosen PA dan Kaprodi, itu silakan saja dan Anda nggak perlu khawatir kalau tidak ada mata kuliah prodi yang sesuai, itu nanti bisa dikonversi ke mata kuliah pilihan fakultas ya. Yang akan saya jelaskan di slide berikutnya.
Nah, kemudian mengingatkan kembali untuk program tahsin yang dimulai di angkatan 2021. Nah, ini kalau ada yang hadir mahasiswa S2 ya, insya Allah kita akan mulai di semester genap ini, karena semester lalu terlewat ya. Nah, itu pertemuannya adalah 12 kali pertemuan ya, seperti sudah berjalan di semester lalu, dan ada ujian juga ya, levelnya dari mulai level 0 sampai dengan tahfiz. Nah, nanti untuk mahasiswa D3 dan S2 ini ada persyaratan sebelum sidang akhir ya, tugas akhir maupun tesis, itu harus sudah mendapatkan atau lulus ujian sertifikat level 1 minimal. Ya, syukur-syukur sudah di level 2 atau 3 ya, alhamdulillah gitu. Nah, kemudian untuk yang mahasiswa S1 sebelum sidang skripsi itu harus sudah mendapatkan atau lulus ujian level mendapatkan sertifikat ya, lulus ujian level 4 minimal ya. Syukur-syukur sudah level 5 ya, 6 atau laki maupun tahfiz. Ya, jadi total itu ada 8 level ya. Nah, ini ada satu yang saya ketinggalan tadi belum sempat saya ketik, itu adalah kerja praktek ya. Untuk prodi S1 itu ada sidang kerja praktek. Nah, itu nanti syaratnya adalah sertifikat level 3 ya. Nah, plus kalau yang sidang akhir ini juga ada syarat untuk hafal 20 surat ya, selain 4 surat ya, selain Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas gitu ya. Jadi silahkan nanti selama proses atau program tahsin ini juga nanti akan dibimbing ya di masing-masing level itu, juga nanti akan diberikan tugas-tugas menghafal surat-surat tadi, sehingga harapannya sebelum sidang itu sudah hafal surat-surat tersebut ya. Nanti selengkapnya akan diberikan ya, SK-nya masih proses finalisasi. Baik, ini 10 mata kuliah MBKM yang disediakan. Nah, ini yang dibuka semester lalu adalah ini ya, kemampuan sintesis desain kebetulan. Jadi kalau kegiatan MBKM yang akan Anda ikuti ini bisa ya menguasai kemampuan-kemampuan atau keterampilan ini, maka nanti bisa dikonversi ke sini. Tentunya dengan rekomendasi dari prodi gitu ya. Apabila tidak bisa dikonversi ke mata kuliah yang ada di kurikulum prodinya. Baik, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Untuk masalah keuangan bisa ke pelayanan terpadu, masalah lainnya melalui dosen PA. Nanti dosen PA melaporkan ke Kaprodi dan Kaprodi melaporkan kepada pimpinan ya untuk tindak lanjutnya. Baik, ini mohon maaf udah doa penutup majelis saya masih lambung lagi. Khawatir lupa. Ya, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah, billahi ridha wal inayah, wal afwa minkum. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Ya, Terima selamat. kasih, Bu. Ya, sama-sama.